Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalannya kecuali dari tiga: dari sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat pagi tanggal 3 Safar 1432 Hijriah, kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan kajian Islam intensif kita, yaitu seputar hukum menghadiahkan amalan kepada mayat. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum, kita sampai kepada permasalahan yang ketiga, yaitu amalan yang diperselisihkan para ulama dapat bermanfaat bagi mayat minggu kemarin. Yang yaitu pembacaan Al-Quran dan penghadiahannya untuk si mayat. Sekarang kita membaca poin yang keempat, yaitu seputar hukum membaca Al-Quran pada waktu kematian dan setelahnya. Jadi apa yang akan kita bicarakan sekarang ini adalah pembacaan Al-Quran kepada mayat, baik sebelum meninggal, ketika mau meninggal, atau setelah meninggalnya. Ya, ini hukum-hukum yang akan kita bicarakan insyaallah ta'ala. Yang pertama, hukum membaca bacaan Al-Quran ketika sekarat, ya, ketika mau meninggal. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam permasalahan ini para ulama berbeda pendapat dengan dua pendapat. Yang pertama yaitu dianjurkan untuk membaca Al-Quran di saat-saat sekarat. Dianjurkan untuk membaca Al-Quran di saat-saat sekarat. Ini adalah pendapatnya mazhab Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hanabilah. Ya,
dan juga salah satu riwayat dari pendapat Malikiyah. Dan pendapat yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tidak dianjurkan, ya, bahkan termasuk daripada makruh untuk membaca surat ketika sekarat, ya, termasuk daripada makruh untuk membaca surat ketika sekarat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yaitu pendapatnya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan juga ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya dianjurkan bagi orang yang sekarat mau meninggal dibacakan kepadanya surat Yasin, ya, surat apa? Surat Yasin. Dalilnya dari sunnah Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Artinya, bacalah Yasin atas orang-orang yang mau meninggal dari kalian. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwasanya ini adalah hadis yang sangat jelas menunjukkan akan dianjurkannya membaca surat Yasin ketika orang dalam keadaan sekarat. Ini dalil mereka yang pertama. Dalil yang kedua yaitu diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi adalah seorang tabi'i yang bernama Amir ibn Syarahil, ya, dari seorang tabi'i. Beliau berkata, tabi'i itu adalah orang yang melihat sahabat. Sya'bi radhiyallahu rahimahullah berkata, "Kanatil ansar yaqra'una 'indal mauti bi suratil Baqarah." Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf. Senantiasa orang-orang Ansar, orang-orang kota Madinah, membaca, ya, surat Al-Baqarah ketika orang mau meninggal. Membaca surat Al-Baqarah ketika orang mau meninggal. Ini dalil mereka yang kedua untuk pendapat pertama. Dalil mereka yang ketiga yaitu sebuah riwayat dari Jabir bin Zaid radhiyallahu anhu, annahu kana yaqra'u indal mauti surat Ar-Ra'd. Jabir ibn Zaid ini adalah seorang seorang tabi'i. Dia mengatakan dia selalu membaca surat Ar-Ra'd ketika dalam keadaan sekaratnya mayat. Seorang tabi'i berkata atau melakukan perbuatan Jabir bin Zaid rahimahullah, ya, membaca surat Ar-Ra'd ketika ada orang yang dalam keadaan sekarat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin membahas dalil-dalil mereka ini. Tadi dikatakan bahwasanya bacalah surat Yasin atas mayat-mayat kalian. Hadis riwayat Abu Daud dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Hadis ini ternyata hadis yang lemah, ya, berdasarkan beberapa sebab. Yang pertama, karena di dalam perawi atau rentetan perawi dari hadis ini ada yang bernama Abu Utsman. Abu Utsman ini dikatakan di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, ya, kitab yang berkenaan dengan pengarang biografi para perawi, dia ini majhul. Majhul artinya tidak diketahui orangnya siapa. Abu Utsman ini siapa, nggak tahu, ya. Abu Utsman itu kan sebuah gelar, abunya Utsman, ya, bapaknya Utsman, namanya tidak diketahui. Kemudian juga di dalam sanad ini itu penyakit yang pertama dari hadis Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah surat Yasin atas mayat-mayat kalian. Penyakit yang kedua yang dimiliki oleh hadis ini juga, bapaknya Abu Utsman ini juga orang yang tidak diketahui. Bapaknya Abu Utsman ini juga orang yang tidak diketahui. Penyakit yang ketiga yaitu hadis ini ada ittirabnya, artinya kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang seperti ini, ittirab hadisnya, ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata tentang hadis ini, a'allahu ibnu Qattan bil ittirab. Hadis ini, ya, dicacatkan oleh Sa'id ibnu Qattan
Ya, Sa'id bin Yahya bin Qattan dengan ittirab, wabil waqfi, dan juga sanatnya hanya sampai kepada para sahabat, wabi jahalati Abi Utsman wa abi, dan juga perawi Abu Utsman yang bernama Abu Utsman dan bapaknya majhul, ya, perawi yang bernama Abu Utsman dan juga bapaknya Abu Utsman majhul, tidak diketahui. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ad-Daruqutni rahimahullahu taala berkata bahwasanya hadza haditsun dhaiful isnad. Hadis ini adalah hadis yang sanadnya lemah. Wa majhulul matan, dan matannya tidak diketahui. Wala yasihhu fil babi syai', atau hadis, dan tidak sah hadis ini di dalam permasalahan ini tidak ada satu hadis pun yang sahih. Jadi dalam permasalahan membaca surat sebelum orang meninggal atau ketika dalam keadaan sekarat, surat Yasin ataupun surat-surat yang lainnya, menurut Imam Ad-Daruqutni yang disebutkan di dalam kitab Al-Talkhisul Habir, ya, bahwasanya tidak ada hadis sahih satupun yang berkenaan dengan bab ini. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil mereka, berarti sudah kita sanggah hadisnya lemah dengan beberapa catatan tadi. Sedangkan yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil, seorang tabi, menceritakan tentang kaum Ansar senantiasa membaca surat Al-Baqarah, ya, kepada orang yang lagi sekarat. Maka kita katakan di dalam sanad cerita ini pun terdapat Mujalid ibn Sa'id, ya. Di dalam sanad cerita ini pun terdapat Mujalid ibn Sa'id. Mujalid ini adalah seorang perawi yang lemah. Imam Ahmad rahimahullah berkata, laisa bi syai'. Imam Ibnu Ma'in rahimahullah berkata, la yuhtajju bi hadithi. Kata Imam Ahmad, Mujalid bin Sa'id ini bukan orang-orang apa-apa, enggak ada derajatnya hadisnya. Ya. Kemudian kata Ibnu Ma'in, la yuhtajju bi hadis. Hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Mujalid ibn Sa'id ini pun menunjukkan bahwasanya cerita tentang Sya'bi ini, ya, riwayatnya lemah, ya, riwayatnya lemah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalil mereka yang ketiga, ini dalil jumhur. Ini pendapat jumhur loh, membolehkan membaca surat ketika dalam keadaan sekarat. Pendapatnya jumhur, Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, ya, tetapi ya kita katakan nuhibbu al-alim, kita mencintai seorang alim, wal haqqu ahabbu ilaina minal alim, akan tetapi kebenaran lebih kita cintai daripada seorang alim. Ini selalu menjadikan kita untuk berpatokan kepada kebenaran. Sedangkan pendapat dalil mereka yang ketiga, yaitu tentang Jabir bin Zaid, seorang tabi'i, ya, seorang tabi'i yang meninggal pada tahun 93 Hijriah, bercerita bahwasanya senantiasa beliau membaca di hadapan orang yang lagi sekarat surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu kalau tidak salah juz ke-13 atau juz ke-14, ya. Maka kita katakan itu adalah perbuatannya seorang tabi'i. Seorang tabi'i, dan perbuatan seorang tabi'i laisa bihujjah, bukan sebagai hujjah. Maka tidak bisa kita tetapkan hukum dengannya. Jadi yang benar wallahu alam bahwasanya pendapat yang benar adalah tidak dianjurkan, ya, pendapat yang benar tidak dianjurkan membaca surat, ya, surat Yasin di hadapan orang yang lagi sekarat. Makanya Imam Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz, beliau berkata, lakin haditha qiraati Yasin dhaif wal istihbabu hukmun syar'iyyun la yathbutu bil hadits dhaif. Perhatikan, ini permasalahan penting. Kata Imam Albani rahimahullah, ulama hadis abad ke-15 Hijriah ini yang sudah meninggal, akan tetapi hadis tentang pembacaan surat Yasin di hadapan orang yang lagi sekarat itu hadisnya lemah. Kemudian kata beliau, dan penganjuran atau dikatakan membaca surat Yasin istihbab, mustahab, dianjurkan, artinya itu adalah sebuah hukum syar'i, dan hukum syar'i tidak bisa ditetapkan dengan hadis lemah. Ya, sebuah hukum syar'i, karena kalau kita katakan dianjurkan membaca surat Yasin di hadapan orang yang lagi sekarat, berarti kita menganjurkan. Penganjuran itu hukum syar'i bukan? Hukum syar'i. Maka kita katakan, Imam Albani rahimahullah mengatakan, wal istihbabu hukmun syar'i, penganjuran adalah sebuah hukum syariat, wala yathbutu bil hadits dhaif,
dan tidak akan pernah dapat kita tetapkan sebuah penganjuran dengan hadis yang lemah. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua, hukum membaca bacaan yang seharusnya dibaca bagi orang yang sekarat menurut pendapat yang membolehkannya. Anggap kita sekarang berpendapat bahwasanya boleh membaca surat bagi yang apa? Bagi yang sekarat. Kita ambil pendapat jumhur misalkan. Maka ternyata mereka pun berbeda pendapat. Ya. Pendapat mereka sendiri berbeda pendapat. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan ya, baca surat Yasin dan juga baca surat Ar-Ra'd, 2 surat berarti. Ada lagi yang mengatakan baca surat Yasin dan juga baca surat Al-Fatihah. Ada lagi yang mengatakan baca surat Yasin dan juga baca surat Al-Baqarah. Ada lagi mengatakan baca surat Yasin dan baca surat Tabarak. Ya, ini perbedaan pendapat-pendapat dan semuanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan tadi ya, pendapat yang benar bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak dianjurkan dan tidak disyariatkan dalam agama Islam. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menguatkannya untuk kita melakukan sebagai sebuah syariat. Ya, karena ketika kita mengerjakan sebuah hukum, amalan, maka kita harus mempunyai dalil sebagai penopang kita, sebagai dasar kita untuk mengerjakan itu. Jadi pertanyaan permasalahan kedua sudah kita bahas. Ya. Kemudian hukum membaca bacaan ketika setelah dicabut nyawa sebelum dimandikan. Maksudnya apa? Kalau orang sudah dicabut nyawanya, dinyatakan meninggal, belum dimandikan, ya, sebelum dimandikan, maka di sana ada pembacaan ayat Al-Qur'an. Apa hukumnya? Maka kita katakan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu membaca Al-Quran setelah kematian, yaitu setelah mayat meninggal, sebelum sebelum dimandikan adalah bid'ah. Ini adalah pendapatnya mazhab Hambali. Ini pendapat pertama. Ya, dan mereka berdalil dengan tidak adanya dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya membaca Al-Quran setelah kematian mayat. Mereka berdalil dengan ini. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya disyariatkannya pembacaan Al-Quran setelah kematian mayat. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua yaitu membaca Al-Quran atas mayat setelah meninggalnya, ya, ini adalah makruh. Ini adalah apa? Makruh. Dan ini pendapatnya mazhab Maliki. Pendapatnya mazhab Maliki. Mereka berdalil makruh, ya para ikhwah sekalian. Makruh. Makruh di sini biasanya orang-orang terdahulu, generasi terdahulu, mereka makruh ini menyatakan adalah sebuah keharaman. Ya, makruh yang mereka maksudkan kalau generasi terdahulu, maka itu menyatakan sebuah keharaman. Mereka berdalil bahwasanya pembacaan Al-Qur'an setelah meninggalnya mayat, ya, setelah meninggalnya seseorang, sebelum dikubur, itu meniadakan maksud daripada tadabbur dan tafakur, ya, ketika kita menghadapi mayat. Maka dimakruhkan di sini para ikhwah sekalian. Kemudian mereka juga berdalil bahwasanya membaca Al-Qur'an atas mayat setelah meninggal, tidak ada satupun dari para salafus saleh yang mengerjakan ini. Tidak ada sahabat satupun yang mengerjakan ini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat ketiga, bahwasanya membaca Al-Quran atas mayat sebelum meninggal adalah makruh yang diharamkan. Dan ini pendapatnya mazhab Hanafi. Kalau tadi hanya makruh, pendapatnya mazhab Maliki. Yang kedua pendapatnya pendapat yang ketiga yaitu makruh yang diharamkan, dan ini adalah pendapatnya mazhab Hanafi. Pendapatnya mazhab Hanafi. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rajih adalah pendapatnya mazhab Hambali. Dan coba lihat sekarang pendapat yang tidak ada, pendapat mazhab apa? Syafi'i. Pendapat Syafi'i tidak ada dikenal di dalam permasalahan ini.
Lah kok aneh ya? Antum lihat saja di dalam kitab-kitab Syafi'iyah, kita tidak dapatkan permasalahan ini dibicarakan oleh para ulama-ulama Syafi'i. Bahwasanya membaca Al-Qur'an setelah meninggal, sebelum dimandikan. Tidak ada di mazhab Syafi'i dibicarakan permasalahan ini. Makanya yang rajih wallahu alam adalah pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh mazhab Hambali, bahwasanya membaca Al-Quran atas mayat sebelum meninggalnya, setelah meninggalnya, sebelum dimandikan dan sebelum dikuburkan adalah perbuatan bid'ah. Karena tidak pernah ada dalil yang menyebutkan pensyariatan tersebut, baik dari Al-Quran atau dari sunnah atau dari pekerjaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ini permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang keempat, hukum membaca bacaan ketika setelah dicabut, dimandikan, dan sebelum dikuburkan. Maksudnya, kita apa hukumnya kalau kita membaca Al-Quran di hadapan mayat setelah dicabut nyawanya, kemudian setelah dimandikan, tetapi sebelum dikuburkan? Ya, beda tadi kan? Kalau tadi apa sebelum dimandikan, ini setelah dikuburkan, sebelum dikuburkan, setelah dimandikan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Pendapat yang pertama yaitu membaca Al-Quran atas mayat sebelum dikuburkan makruh, dan ini adalah pendapatnya mazhab Maliki. Pendapatnya mazhab Maliki. Mereka berdalil seperti permasalahan tadi juga, tidak ada satu dari para sahabat pun yang mengerjakan seperti ini. Ya, tidak ada satu dari para sahabat pun yang mengerjakan seperti ini. Tapi lebih baik kita katakan ini adalah perbuatan bid'ah karena tidak pernah dikerjakan oleh para salafus saleh. Kemudian para ikhwah, pendapat yang kedua, membaca Al-Quran atas mayat sebelum sebelum dikuburkan adalah makruh yang diharamkan. Apa sih makruh diharamkan? Ini istilah mazhab Hanafi ya. Makruh yang diharamkan itu artinya tidak boleh dikerjakan, diharamkan untuk dikerjakan, dan dia sifatnya makruh ya, sampai para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dikuburkan. Nah, ini mereka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdalil bahwasanya mayat itu najis. Maka dimakruhkan untuk membaca Al-Qur'an di hadapan mayat. Ya, karena pensucian terhadap Al-Qur'an atas sesuatu yang najis. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, bahwasanya membaca Al-Qur'an atas mayat sebelum dikuburkan, ya, kan biasanya kalau di kita itu sebelum dikuburkan dibacakan Yasin, ya kan, seperti itu ya, sebelum dikuburkan. Maka ini adalah perbuatan bid'ah, dan ini pendapatnya mazhab Hambali ya, mazhab Hambali, dan juga dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bermazhab Hambali. Dalil mereka, tidak ada dalil dari Al-Quran atau Sunnah yang menunjukkan akan kekhususan ini, dan juga tidak pernah para sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in mengerjakan seperti ini. Ya, sekarang tugas kita mencari atau tahap selanjutnya, mana pendapat yang paling benar. Yang paling benar wallahu alam adalah bahwasanya perbuatan ini juga perbuatan yang bid'ah, tidak pernah dikerjakan Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wallahu alam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang hukum membaca bacaan saat dikuburkan. Ya, hukum membaca bacaan saat dikuburkan. Yang pertama, permasalahannya yang A, menaburkan tanah ke kuburan. Ya, menaburkan tanah ke kuburan. Ini adalah sebuah syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menaburkan tanah. Jadi orang-orang yang ikut menguburkan itu atau yang ikut pergi ke kuburan untuk menguburkan mayat, dianjurkan mereka untuk menaburkan tanah untuk menguburkan mayat. Ya, menaburkan tanah. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shalla ala janazah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyolati atas seorang jenazah. Thumma ata qabrul mayit, kemudian beliau mendatangi kuburan si mayat yang tadi beliau solatkan. Fahatha alaihi min qibali ra'sihi thalathan. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW menaburkan tanah
di bagian kepala mayat tersebut atau di bagian kubur di bagian kepala dari kubur mayat tersebut ya sebanyak 3 kali. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan kata Imam Nawawi rahimahullah isnaduhu jayyid ya. Bahwasanya sanadnya ini baik, dan juga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau At-Talkhisul Habir isnaduhu zahirus sihhah wa rijaluhu thiqat. Sanadnya ini sahih dan perawi-perawinya adalah orang-orang yang thiqat. Jadi para ikhwah sekalian, termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW adalah menaburkan tanah, terutama di kepalanya siapa? Di kepalanya di arah sisi kepala mayat di kuburannya. Taib. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan akan hal ini juga yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni ya, Imam Ad-Daruqutni, yaitu dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Amir bin Rabi'ah adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman ibni Maz'un. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati Utsman bin Maz'un. Ini adalah seorang sahabat yang meninggal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakabbaru alaihi arba'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyolati beliau dengan bertakbir 4 kali. Wa atal qabra, kemudian beliau mendatangi kuburan. Fahatha thalatha hasayat wa huwa qa'imun 'inda ra'sih. Kemudian beliau menaburkan tanah sebanyak 3 kali dan beliau berdiri di sisi kepala kubur si mayat. Ya, ini para ikhwah sekalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan juga Imam Al-Baihaqi. Tetapi Imam Al-Baihaqi mengatakan hadis ini lemah, dan Imam Albani dalam kitab Irwaul Ghalil hadis ini juga lemah. Tetapi kita punya hadis yang sahih tadi yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya pernah sholat atas seorang jenazah, kemudian beliau berikan menaburkan tanah kepada jenazah tersebut di kuburannya. Yang jelas hadis ini hadis yang lemah yang barusan saya sebutkan tadi dikuatkan oleh hadis yang sahih yang sebelumnya saya sebutkan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Berarti jawaban dari A adalah menaburkan tanah ke kuburan sunnah hukumnya, disyariatkan. Sedangkan B, doa ketika meletakkan mayat di liang kubur. Ya, apa doanya? Kalau kita meletakkan mayat di liang kubur, doanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza adkhala al-qabr al-mayyita al-qabr